Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas limpahannya kita masih berada dalam kesempatan kali ini. Nah, yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Ahmad Kamil selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Lanjutan, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dengan topik analisa ekonomi struktur keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Aldi Rizky Kurniawan, NIM 73, Isma Diana, NIM 85, dan M. Sultan Hasim, NIM 93. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi dengan topik analisa ekonomi struktur keuangan. Yang pertama yaitu pokok bahasan analisis ekonomi struktur keuangan. Adapun sub pokok bahasan tentang topik analisa ekonomi struktur keuangan. Yang pertama, apa itu biaya transaksi? Yang kedua, bagaimana biaya transaksi mempengaruhi struktur keuangan? Yang ketiga, bagaimana moral hazard mempengaruhi struktur keuangan? Nah, apa sih biaya transaksi itu? Biaya transaksi merupakan masalah besar dalam pasar keuangan. Salah satu contoh berikut dapat memperjelas hal tersebut. Biaya transaksi menahan banyak penabung dan peminjam kecil dari keterlibatan langsung dengan pasar keuangan. Nah, contoh sederhananya seperti ini, atau pengertian dari biaya transaksi itu sendiri, alat analisis yang sering digunakan untuk mengatur efisien tidaknya dari sebuah lembaga atau kelembagaan. Nah, dalam biaya transaksi ini, perantara keuangan mengambil keuntungan dari dua segi. Yang pertama yaitu skala ekonomis dan lebih mampu untuk mengembangkan keahlian dalam menurunkan biaya transaksi. Dengan demikian, memungkinkan penabung dan peminjam untuk mendapatkan keuntungan dari keberadaan pasar uang. Kemudian, dalam biaya transaksi itu sendiri, dijelaskan bahwa perantara keuangan akan mengambil keuntungan dari dua hal. Yang pertama, yaitu skala ekonomis. Satu solusi untuk menjaga persoalan biaya transaksi yang tinggi, yaitu menggabungkan dana dari banyak investor secara bersama sehingga dapat mengambil manfaat dari skala ekonomis, yaitu penurunan biaya transaksi per dolar investasi sejalan dengan ukuran transaksi. Skala ekonomi ada karena total biaya melakukan transaksi dalam pasar keuangan yang hanya meningkatkan sedikit sejalan dengan peningkatan ukuran transaksi. Dan yang kedua yaitu keahlian. Nah, dalam hal ini perantara keuangan juga dapat mengembangkan keahlian yang lebih baik untuk menurunkan biaya transaksi. Nah, dalam keahlian ini, mereka dengan teknologi komputer yang memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan transaksi dari nasabah. Hasil penting dari biaya transaksi perantara keuntungan yang rendah adalah kemampuannya untuk menyediakan nasabahnya dengan jasa likuiditas, yaitu jasa yang sangat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana biaya transaksi mempengaruhi struktur keuangan. Jadi, bagaimana sih biaya transaksi dapat mempengaruhi struktur keuangan? Kita ambil contoh, semisal Anda mempunyai uang sebesar $5.000 yang ingin Anda investasikan di pasar uang. Nah, uang tersebut dapat Anda beli sejumlah saham. Nah, meskipun jika Anda membeli saham tersebut secara online, pembelian Anda akan sedemikian kecil sehingga komisi perantara atau brokerage untuk membeli saham yang akan Anda pilih merupakan persentase yang besar dari harga beli saham. Jika Anda membeli obligasi, masalah menjadi akan lebih besar atau lebih buruk karena didominasi terkecil untuk beberapa obligasi yang mungkin ingin Anda beli senilai $10.000 dan tidak punya uang sebanyak itu untuk diinvestasikan. Anda akan kecewa karena Anda tidak akan dapat menggunakan pasar keuangan untuk memperoleh imbal hasil atau return atas tabungan Anda. Hal ini adalah fakta kehidupan bagi sebagian besar dari kita. Hanya sekitar separuh dari rumah tangga di Amerika Serikat yang memiliki surat berharga atau sekuritas. Kemudian, Anda juga menghadapi masalah lain akibat biaya transaksi. Oleh karena Anda hanya memiliki dana kecil yang tersedia, Anda hanya dapat membuat sejumlah investasi yang terbatas, karena sejumlah besar transaksi kecil yang menghasilkan biaya transaksi yang sangat tinggi. Dengan demikian, Anda harus menaruh semua telur dalam satu keranjang, dan ketidakmampuan Anda untuk melakukan pembedaan akan membatasi Anda dengan risiko yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, bagaimana moral hazard mempengaruhi struktur keuangan di pasar uang. Moral hazard merupakan tindakan penyelewengan amanah atau tanggung jawab karena adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut tanpa diketahui oleh pihak lain. Misalnya saja, seorang yang memiliki premi asuransi dapat berbuat curang untuk melakukan tindakan yang dapat mencairkan polis asuransinya.
Nah, kemudian yang terjadi ketika moral hazard mempengaruhi struktur keuangan di pasar uang yang akan terjadi adalah kontrak utang akan menjadi syarat bagi peminjam untuk membayar dalam jumlah yang tetap dan membiarkan mereka menyimpan keuntungan berapapun di atas jumlah ini. Peminjam mempunyai insentif untuk mengambil proyek-proyek investasi yang lebih berisiko daripada yang diinginkan pemberi pinjaman. Kita beri contoh, moral hazard dalam asuransi kesehatan disebabkan oleh adanya perbedaan nilai tanggungan. Sifat elastisitas dari nilai tanggungan, jumlah risiko yang ditanggung dalam kontrak asuransi, informasi yang tidak simetris, adanya permintaan pelayanan kesehatan yang dipaksakan oleh salah satu pihak, dan adanya kebijakan subsidi manfaat asuransi kesehatan. Sedangkan terkait dengan struktur keuangan adalah bahwa ketidaksamaan informasi ini terjadi pada transaksi keuangan yang didukung oleh sistem lembaga keuangan ataupun pasar keuangan. Dengan demikian, adanya asimetri informasi yang terjadi baik di lembaga keuangan maupun di pasar keuangan dapat membahayakan struktur keuangan. Instabilitas struktur keuangan dapat menimbulkan konsekuensi yang membahayakan, yakni besarnya biaya fiskal yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan lembaga keuangan yang bermasalah. Baik, selanjutnya yakni pembahasan mengenai alat untuk membantu menyelesaikan moral hazard dalam kontrak utang. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yakni kekayaan bersih dan jaminan. Kemudian yang kedua ada pemantauan dan pelaksanaan kontrak restriktif. Kemudian yang ketiga yakni perantaraan keuangan. Kita membahas yang poin pertama dulu yakni kekayaan bersih dan jaminan. Yakni salah satu cara untuk menjelaskan solusi bahwa kekayaan bersih yang tinggi dan jaminan memberikan masalah moral hazard dengan mengatakan bahwa kontrak utang merupakan insentif kompatibel, yaitu insentif yang menyelaraskan insentif peminjam dengan insentif pemberi pinjaman, di mana semakin besar kekayaan bersih peminjam dan jaminan yang dijaminkan, maka semakin besar pula insentif peminjam berperilaku dengan cara yang diharapkan dan diinginkan pemberi pinjaman. Namun sebaliknya, semakin kecil masalah moral hazard dalam kontrak utang, maka semakin mudah pula bagi perusahaan dan rumah tangga untuk meminjam. Demikian untuk poin pertama. Selanjutnya, poin kedua yakni pemantauan dan pelaksanaan kontrak restriktif. Kontrak restriktif ditujukan untuk mengurangi moral hazard dengan cara mengesampingkan perilaku yang tidak diinginkan atau dengan mendorong perilaku yang diinginkan. Selanjutnya poin ketiga yakni perantaraan keuangan. Perantaraan keuangan mempunyai kemampuan untuk menghindari masalah free rider, terutama selama mereka melakukan pinjaman individu. Pinjaman individu tidak diperdagangkan, sehingga tak seorang pun yang dapat menjadi free rider pada pemantauan dan pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, perantara yang melakukan pinjaman menerima keuntungan dari pemantauan dan pelaksanaan, dan bekerja untuk mengurangi masalah moral hazard yang melekat dalam kontrak utang. Kita akan membahas tentang studi kasus. Dalam pembahasan ini, kami mengambil contoh studi kasus dari Universitas Sanata Dharma, yakni mengenai model konseptual hubungan biaya transaksi dan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Selanjutnya, yakni studi kasusnya, biaya transaksi berhubungan erat dengan aktivitas transaksi ekonomi. Biaya transaksi sebagai biaya yang muncul dari proses informasi, transfer, koordinasi, pengadaan, pemasaran, periklanan, penjualan, penyelesaian hukum, serta biaya manajemen dan pengawasan. Lembaga keuangan yang melakukan aktivitas transaksi ekonomi adalah bank. Bank berfungsi sebagai perantara dan penyedia layanan transaksi keuangan berupa produk tertentu seperti tabungan, investasi, konsumsi, kredit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, melalui fungsi ini, bank berkontribusi dalam pertumbuhan keuangan negara, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2007, untuk merespon fungsi intermediasi bank dalam pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia mengeluarkan produk kredit yang disebut kredit usaha rakyat atau KUR, dengan bank komersial sebagai salah satu penyalurnya. Terdapat 3 jenis KUR berdasarkan kegiatan usaha, yaitu sektor mikro, retail, dan tenaga kerja Indonesia. Makalah ini akan mencoba untuk membuat suatu model konseptual biaya transaksi dan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR secara mikro di Indonesia. Model ini menjabarkan faktor penyebab, kemudian jenis, komponen, serta hubungan biaya transaksi dan penyaluran KUR mikro. Model ini dapat dikatakan sebagai model awal yang
nantinya bisa digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis permasalahan penyaluran kur mikro yang relatif menurun akibat dari besarnya biaya transaksi. Selanjutnya, bank sebagai lembaga keuangan dengan produk kur sebagai implementasi fungsi intermediasinya tidak lepas dari biaya transaksi. Biaya transaksi merupakan salah satu kajian menarik yang acap kali dibahas. Dalam ilmu ekonomi kelembagaan, biaya transaksi dapat disebabkan banyak faktor. Di sisi lain, volume penyaluran kur, terkhusus mikro di Indonesia, menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Seperti yang terjadi pada Bank BRI dan BCA. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penyebab perbedaan dalam jumlah debitur pada kedua bank tersebut adalah besarnya biaya transaksi, yang kemudian mempengaruhi volume penyaluran kur mikro. Artikel ini bertujuan untuk membangun model konseptual hubungan biaya transaksi dan volume penyaluran kredit usaha rakyat. Artikel ini menggunakan metode review literatur untuk membangun model konseptual tersebut. Hasil analisis memberi gambaran lebih komprehensif tentang model hubungan biaya transaksi dan penyaluran kur mikro. Model konseptual ini menjelaskan faktor penyebab, jenis, serta komponen biaya transaksi yang muncul dalam penyaluran kur mikro sehingga mempengaruhi preferensi debitur maupun keputusan kreditur untuk menerima atau menyalurkan kur mikro. Tinjauan empiris pada penelitian ini menggunakan 4 hal penelitian yang diterbitkan secara online, baik yang sudah diterbitkan dalam jurnal ataupun hasil riset skripsi. Penelitian sebelumnya mengenal faktor-faktor yang menyebabkan biaya transaksi kredit mikro tinggi. Dibedakan menjadi 4, yaitu informasi asimetris, bounded, rationality, perilaku oportunistik, dan regulasi perbankan itu sendiri. Kur mikro yang merupakan kredit usaha rakyat pada sektor mikro mengandung biaya transaksi yang dibagi dalam beberapa komponen. Penelitian sebelumnya di Indonesia yang langsung terkait dengan kur menghasilkan biaya transportasi, biaya entertainment, biaya persyaratan, biaya fee, biaya suap, dan biaya ungkapan terima kasih. Hubungan antara biaya transaksi dan volume penyaluran kur mikro di bank dalam penelitian terdahulu dijelaskan secara implisit. Keseluruhan penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa semakin besar faktor-faktor biaya transaksi, maka akan semakin besar pula biaya transaksi yang ada di dalam pemberian kredit. Dengan besarnya biaya transaksi pada kredit, maka dapat berpengaruh positif juga terhadap tingkat bunga nominal, jumlah besi penerimaan kredit, dan biaya yang ditanggung debitur akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode review literatur untuk membangun model hubungan biaya transaksi dan penyaluran kur mikro. Metode ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah penentuan topik tentang biaya transaksi dan kur mikro. Selanjutnya, penelusuran sumber pustaka terkait di internet. Kemudian tahap kedua adalah memilih sumber pustaka relevan sesuai dengan kebutuhan analisis. Tahap ketiga adalah analisis sumber pustaka terpilih untuk mengidentifikasi komponen, faktor penyebab, dan hubungan biaya transaksi dengan penyaluran kur mikro. Tahap keempat adalah membuat model konseptual hubungan biaya transaksi dan penyaluran kur mikro secara lengkap dengan menentukan faktor penyebab komponen-komponen, serta menjelaskan arah hubungan kausalitasnya. Komponen biaya transaksi yang muncul dalam pengelolaan dan penyaluran kur mikro meliputi biaya transaksi di luar dan di dalam bank. Biaya transaksi di luar bank termasuk biaya menyalin file yang dibutuhkan, biaya transportasi, biaya administrasi, dokumen yang diperlukan, dan beban biaya kepada pelanggan untuk meninggalkan usahanya untuk memproses aplikasi kur. Sedangkan biaya transaksi di dalam bank, misalnya biaya pembukaan passbook bank, biaya administrasi, biaya jaminan, biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai, dan biaya pendaftaran. Namun, apabila melihat dari pihak yang menanggung dibagi menjadi biaya transaksi debitur atau biaya pengumpul informasi, administrasi pinjaman, penegakan hukum, layanan konsultasi teknis, penilaian pinjaman dan dokumentasi, hingga pencairan dan pemantauan pinjaman. Kemudian biaya transaksi kreditur meliputi biaya pendaftaran, biaya layanan, biaya foto, biaya peluang, biaya perjalanan, biaya terap tenaga ahli, dan pengawas untuk melakukan pengawasan dan success fee. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan biaya transaksi adalah terbatasnya akses terhadap perbankan
sebagai salah satu sumber pemodalan terpenting, atau informasi asimetris bounded rationality yang ditujukan melalui hubungan kontrak yang terjadi dalam proses kredit mikro, perilaku oportunistik, dan struktur regulasi bank penyedia. Terdapat satu atau dua bahkan lebih komponen yang berbeda maupun yang sama yang terbentuk berdasarkan faktor-faktor yang dialami kedua bank tersebut, sehingga menghasilkan tingkat biaya transaksi yang berbeda. Kedua perbedaan tersebut akan mengarah pada hubungan biaya transaksi pada pengelolaan dan volume penyaluran kur mikro, yaitu negatif, di mana ketika biaya transaksi tinggi, maka volume penyaluran kur mikro rendah akibat dari keengganan calon debitur mengakses kredit dengan pertimbangan biaya-biaya yang menjadi komponen biaya transaksi yang harus ditanggung tidak seimbang dengan penerimaan bersih jumlah kredit. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang analisa ekonomi struktur keuangan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.